Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi murid-murid, sehat semua? Alhamdulillah. Selamat pagi Bu. Orang tua sehat semua ya? Alhamdulillah. Udah lama banget nih ya, hampir berapa minggu kita nggak ketemu? 2 minggu nggak ketemu, kira-kira pelajarannya masih inget nggak ya? Oke, kayaknya sih guru yakin kayaknya kalau pada lupa semua ini. Dari muka-mukanya kayaknya masih belum fresh untuk belajar nih. Oke, Bu Guru akan mencoba mengingatkan. Jadi Bu Guru akan mencoba mengingatkan tentang materinya. Materi kemarin kita sih sudah belajar tentang apa aja sih Bu? Nah, kelihatan ya? Sudah Bu Guru. Oke, sudah tampak nih. Di pertemuan sebelumnya kita itu sudah belajar tentang perubahan sosial, dari bentuk perubahannya itu seperti apa, faktor pendorongnya seperti apa, faktor penghambatnya seperti apa, kemudian pengertian globalisasi dari para ahli nih, kemudian arus globalisasi. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang Nah, kita akan melanjutkan materi, tapi untuk yang arus globalisasi Bu Guru hanya mengingatkan saja. Karena ini sangat penting, jangan sampai kalian salah miskonsepsi antara nih, nanti kita Bu Guru lagi ngomongin globalisasi, tiba-tiba kalian menjawabnya adalah tentang modernisasi, atau mungkin nanti ada yang menjawabnya tentang westernisasi. Bu, sekarang udah nggak model westernisasi, Bu, sekarang modelnya adalah koreanisasi. Nah, jangan sampai nanti kalian miskonsepsi seperti itu, makanya nanti Bu Guru akan bahas sedikit saja sebenarnya. Nah, ini akan kita lakukan hari ini. Jadi kita akan belajar tentang pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi. Nah, sebelum belajar itu kita akan pretest dulu nih. Buat apa sih Bu pretest? Baru juga lebaran, belum maaf-maafan ini loh Bu, udah pretest aja. Nah, harapannya dengan pretest ini Bu tahu nih tingkat pemahaman kalian ini udah sesuai apa belum nih, jangan-jangan yang kemarin Bu Guru ajarkan sudah lupa lagi. Nah, kemudian nanti Bu Guru akan menyajikan masalah. Kemudian kalian akan mengumpulkan informasi dengan cara mengisi LKPD, kemudian menyajikan dan mempresentasikan. Nah, untuk yang mempresentasikan hari ini, nah ini karena kita masih pemanasan nih, kita akan pemanasan, kita mempresentasikannya hanya 2 peserta. Nah, siapa yang akan mempresentasikan? Nah, nanti, jadi kalian harus mengerjakan dulu. Nah, untuk mempermudah itu, agar kita lebih dipermudah lagi dalam melaksanakan kegiatan hari ini yang banyak banget sih Bu yang harus kita lakukan hari ini. Nah, untuk mempermudah itu, mari kita Imam. Halo Imam, Bu Guru bisa minta tolong? Ya, Bu. Imam keluar ya Bu. Oh itu doa. Oh iya. Tenang, sabar. Oke, Imam silakan pimpin doa agar kita diberi kemudahan, agar apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Yuk, silakan Imam. Ya. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran ini, kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Imam. Oke, nah yuk kita lanjutkan. Oke, sebelum ke pretest, Bu Guru mau tanya dulu. Coba siapa ini ya? Mai Suna. Halo. Mai, ada Mai? Ya, ada Bu. Oke, Mai ini perangkat yang kalian Mai gunakan untuk meeting, mereknya apa ya, Mai? Oppo Bu. Oppo ya. Oppo itu dari mana ya, Mai? Buatan mana itu, Mai? Oppo itu? Kurang tahu Bu. Kurang tahu. Ada yang tahu Oppo itu buatan mana? Imam, ya biasanya Imam tahu ini. Imam, Oppo buatan mana, Mam? Kan? Cina Bu. Cina. China. Ayo. Cina nih. Berarti Mai beli dari Cina. Korea kan, Bu. Korea. Yang bener yang mana? Cina, Korea, atau Tiongkok? Saya belinya di Indonesia, Bu. Belinya di Indonesia? Oh, Mai. Oke. Kalau Mary di Indonesia ya. Oke, kalau Mei belinya di mana, Mei? Belinya di Indonesia Bu. Loh, nggak ke Cina, Mei? Enggak. Kok bisa sih di Indonesia? Ada di Indonesia Bu. Oh, ada di Indonesia. Oke. Yang Ayo Ika. Distribusi Bu. Distribusi. Oke.
Ika? Ya, Impor Ibu. impor. Oke. Jadi betul ya. Karena distribusi. Nah, distribusi impor. Nah, kita karena itu barang dari luar negeri masuk ke dalam Indonesia, berarti maksudnya impor. Nah, itu termasuk distribusi juga ya. Nah, itu betul. Nah, HP kita ternyata memang berasal dari negara lain dan itu sangat mudah kita dapatkan. Itu Bu, kita jadi maksudnya barang-barang dari luar negeri itu bisa kita nikmati dengan mudah gitu karena ada hubungan antara satu negara dengan negara yang lain melalui impor itu. Jadi kayak dari satu negara dengan negara yang lain tuh kayak sudah nggak ada batasan gitu Bu. Nah, nggak ada batasan ya. Nah, itu kata kuncinya tadi betul tuh Erma betulnya bilang, jadi tidak ada batasan. Nah, ketika segala sesuatu entah itu informasi itu barang dan itu sudah mendunia seolah-olah tanpa ada batas nih, kita seolah-olah gampang aja beli dari mana kita dapatnya mudah. Nah, itu yang disebut sebagai globalisasi. Nah, materi hari ini adalah tentang globalisasi ekonomi. Nah, sebelum ke materi, Bu Guru mau minta tolong, silakan kerjakan. Oke, kerjakan ya. Ini Bu Guru share nih. Muncul di chat nggak? Muncul di chat? Muncul Bu. Oke, linknya. Oke, linknya silakan diklik yuk. Link diklik. Sudah? Sudah. Link sudah diklik? Sudah Mulai ngerjain belum, Mam? Soal cuma 5 loh, Mam. Hampir semuanya sudah betul. Nah, ini banyak yang salah adalah di nomor berapa ya? Ternyata ada yang salah di nomor 3. Yang globalisasi di bidang ekonomi ya? Yang salah. Iya Bu, nomor Terus 4 Bu. kemudian tindakan yang harus dilakukan pengusaha untuk menyikapi hal tersebut ada yang salah. Kalau nomor 1, 2, dan 4 semuanya betul. Oke. Ini adalah tentang judulnya adalah mayoritas barang dijual toko online dari Cina. Ini artikelnya ya, jadi nanti ini artikelnya kalian baca. Kemudian LKPD, nanti Bu Guru share juga semuanya, link akan Bu Guru share di Google Classroom. Jadi kalian akan mengerjakan ini. Nah, ini pertanyaannya adalah mengapa barang dari Cina bisa membanjiri pasar Indonesia? Oke ya, mengapa barang dari Cina bisa membanjiri pasar Indonesia? Kemudian, jika ini terus-menerus terjadi, bagaimana nasib para pedagang lokal? Apakah pedagang lokal juga akan biasa-biasa aja atau bagaimana? Kemudian, apa saja dampak yang dapat ditimbulkan dari banyaknya impor barang yang masuk ke Indonesia? Dampaknya apa sih kalau kita mengimpor barang dengan banyaknya impor barang itu? Nah, apa pengaruhnya? Apakah pengaruh barang impor ini hanya bawa pengaruh yang negatif aja? Jadi kalau kita impor ini pengaruhnya adalah negatif semua. Ini yang perlu kalian cari. Ingat, ini adalah tugas individu. Kan ke dalam Google Classroom yang sudah kita punya ya. Jadi nanti dimasukkan ke Google Classroom. Nah, Bu Guru akan memilih 2 orang. Nah, siapakah yang akan Bu Guru pilih? Nanti tergantung Bu Guru mau nunjuknya siapa. Jelas? Akan bisa dikerjakan ya, 10 menit. Nanti Bu Guru pilih 2 anak yang melakukan presentasi. Yuk. Ada yang mau ditanyakan lagi? Heni, gimana Hen? Saya Gimana Maria? bingung Gimana Maria? buka kansanya itu gimana ya Bu ya? Itu daftar dulu. Belum bisa. Oh, daftar dulu. Loginnya pakai Google aja, Google yang sudah ada. Sama itu aja. Hen? Ayo Bu, pakai PPT nggak apa-apa ya Bu? Gak apa-apa. PPT saja ya Bu, yang gampang. Ya, Terima kasih Bu. ya, nggak masalah. Hen, sudah tahu tugasnya suruh ngapain Hen? Putus Bu, tadi sempat keluar Bu. Sudah sempat keluar. Sudah tahu tugasnya suruh ngapain? Yuk. langsung saja ya Bu. Ya, silakan. Tadi yang pertanyaan pertama, penyebabnya kenapa barang-barang dari Cina itu banyak ini ya diminati di Indonesia, karena yang pertama harganya lebih murah. Penyebabnya karena Cina itu memproduksi dalam jumlah yang sangat banyak.
Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, kemudian nasib pedagang lokalnya bagaimana? Pedagang lokal yang tidak mampu bersaing dengan meningkatkan kualitas produk, maka akan mengalami kebangkrutan. Makanya sekarang kan kalau misalnya HP-HP kan nggak ada yang produk dari Indonesia ya, semuanya mayoritas dari luar negeri, terutama Cina. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dampak banyaknya barang impor itu yang industri kecil, yang pedagang lokal yang tidak mampu bersaing itu akan mengalami kebangkrutan. Kemudian ini ya, konsumerisme. Jadi masyarakat itu banyak yang melakukan belanja online itu bukan karena kebutuhan, tapi karena kesenangan dan gaya hidup, sehingga membuat orang jadi boros. Kemudian yang ketiga, Sebentar, tutup ya. Iya, Oke, sudah tampil? ya sudah Bu. Yang ketiga, dampaknya adalah hilangnya perekonomian kekeluargaan dan gotong royong. Jadi mulai hilangnya kebiasaan untuk membeli kebutuhan sehari-hari di warung tetangga. Misalnya kalau beli spot cuci piring aja belinya online karena harganya lebih murah, terus kemudian kualitasnya juga lebih bagus. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah impor selalu berdampak negatif? Tidak, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Karena pada kenyataannya produksi negara kita memang masih belum bisa memenuhi kebutuhan, sehingga mau tidak mau kita harus mengimpor. Selain itu, dengan adanya barang impor seharusnya bisa memacu para pedagang lokal untuk memperbaiki mutu produknya agar bisa bersaing. Silakan, Kak Fidatun. Ya Bu, saya mau menjawab tadi artikelnya ya Bu. Ya. Yang pertama, kenapa banyak barang impor masuk ke Indonesia? Penyebabnya itu yang pertama karena tidak ada bea masuk Bu di bawah 75 US dollar. Kemudian barang-barangnya itu lebih bervariatif Bu. Kemudian harganya lebih murah. Kemudian mudah dibeli di toko-toko online, banyak sekali tersedia di toko-toko online Bu. Oke. Dan apakah mengimpor barang hanya membawa pengaruh negatif? Itu tidak Bu. Karena kita harus lebih selektif. Karena negara kita itu masih belum bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, sehingga kita perlu mengimpor barang-barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dan agar kita tidak terjadi kelangkaan di negara kita ini. Kemudian dan itu akan menjadi pemicu agar produsen lokal itu untuk lebih bersaing dengan barang-barang impor Bu. Itu menurut saya Bu, seperti itu. Oke, terima kasih Nikmah. Jadi tadi ini dari jawabannya Ermas sudah betul. Jadi kenapa banyak barang impor yang masuk? Ya karena harganya lebih murah. Jadi karena kenapa banyak yang masuk? Karena kita masih butuh. Kemudian tadi kalau nasib pedagang lokalnya, ya kalau kita tidak bisa bersaing ya jelas akan bangkrut. Ya betul. Jadi yang dikatakan oleh Erma betul ya. Jadi masyarakatnya lebih konsumtif, hilangnya perekonomian, kekeluargaan, kemudian sebenarnya dampak itu tidak selalu negatif itu kalau katanya Erma, dan itu memang betul seperti itu. Nah, yuk satu lagi. Gak ada yang mau menambahkan? Oke, jadi kita ambil kesimpulan ya. Kita ambil kesimpulan ternyata nih banyak barang yang masuk dalam e-commerce kita di toko online ini ternyata penyebabnya banyak. Salah satunya karena memang kita masih butuh apa. Nah, kayak itu pertama. Keduanya konsumtif. Kemudian apalagi? Bayangkan saja ketika kedelai itu sedang krisis kedelai ya, ketika gagal panen. Nah, harga tempe bisa sampai berapa satunya 2.000, satu biji 2.000. Nah, jika itu kita tidak impor, maka harga tempe pun akan sama 2.000 terus sampai dengan panen selanjutnya. Nah, itu kan kita tidak bisa seperti itu, maka diambil kebijakan kita impor kedelai. Nah, kalau memang impor itu memang sesuai dengan kebutuhan, insya Allah tidak akan ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kita mengimpor, semuanya kita impor. Jadi ternyata globalisasi itu membawa dampak positifnya ada, negatifnya ada, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Nah, bentuk-bentuknya seperti apa tadi? Nah, bentuk-bentuknya adalah dengan cara ekspor, impor.
Oke, dari hari ini yang kita pelajari hari ini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini dikerjakan. Linknya ya sudah ada ya. Link itu dikerjakan, itu adalah uji kompetensi tentang yang kita pelajari hari ini tentang globalisasi ekonomi. Oke, itu linknya sudah ada. Silakan kalian kerjakan. Oke, minggu depan kita akan pelajari dampaknya, tapi dalam dampak yang lebih ke positif. Oke, tidak ada yang mau bertanya? Kalau gitu, kita tutup ya. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kafatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga tetap sehat, semoga kita dipertemukan dalam keadaan yang lebih baik, kita bisa bertemu tetap sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.